Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini dalam proses pembelajaran BDR atau daring, kita akan mempelajari tentang daur air atau yang disebut dengan siklus. Ini juga merupakan proses terjadinya hujan. Coba kalian perhatikan skema gambar ini. Ada air, ini air laut, kemudian air danau, air sungai, ya. Nah, ini air sungai. Nah, dalam proses ini air laut, air sungai dan danau ini akan menguap. Karena apa menguap? Karena terkena pengaruh panas dari sinar matahari. Termasuk tumbuhan yang ada di sini. Ini juga akan mengeluarkan uap air ke udara. Nah, proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Ini proses penguapan yang disebut dengan evaporasi. Uap air naik dan berkumpul di udara. Ya. Lama-kelamaan udara ini tidak dapat lagi menampung air atau uap air yang disebut dengan air jenuh. Nah, proses ini disebut dengan presipitasi atau pengendapan. Jadi uap airnya mengendap di sini. Jika suhunya turun, uap air ini akan berubah menjadi titik-titik air. Ya, setelah menjadi awan akan menjadi titik-titik air yang berkumpul di awan sini. Ya. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Mengembun air yang dari uap air jenuh ini mengembun di awan sini. Lah, titik-titik air di awan ini akan turun. Ya. Setelah berkumpul turun menjadi hujan. Air hujan ini akan turun ke darat. Ada yang turun ke darat, ada yang ke sungai, ada yang ke laut lagi, ada yang ke danau. Air hujan yang turun ke daratan ini akan mengalami peresapan, meresap ke dalam tanah, atau bisa juga kalau sudah meresap di tanah ini bisa menjadi air sumber, air sumur atau air yang dibor itu termasuk mengalami peresapan. Dan adapun air yang turun di sungai atau di danau atau di laut, ini semuanya akan berkumpul di laut. Yang di danau, di sungai ini akan berkumpul ke laut. Nah, ini namanya merembes ya, merembes dan berkumpul. Jadi jumlah air itu sebenarnya di dunia ini atau di bumi ini tidak berkurang. Tidak berkurang karena mengalami proses daur ini. Jadi mengalami daur. Ya, sudah paham anak-anak? Jadi prosesnya seperti itu. Ini proses pembentukan terjadinya hujan. Saya kira sudah bisa ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan, kalau di situ ada pertanyaan ya, misalnya uap air naik ke udara, membentuk apa? Uap air naik ke udara akan membentuk awan ya, tentunya. Kemudian kalau suhunya turun, ya ini air yang berkumpul di awan tadi akan turun menjadi apa? Hujan ya. Nah, kemudian air yang di permukaan bumi ini akan mengalami penguapan. Karena apa? Karena pengaruh dari sinar panas sinar matahari. Nah, air di bumi ini selalu tersedia di bumi, tidak pernah berkurang. Ini karena ada daur air atau siklus air. Ya, air ini akan berputar terus, mengalami sirkulasi. Meskipun digunakan, tetapi tetap kembali lagi air. Ya,
hujan meresap ke dalam tanah, kemudian kembali lagi menguap lagi ke atas menjadi hujan lagi. Itu saya kira sudah dimengerti ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.